Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Sekarang kita akan belajar mengenai sudut. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa semua kita jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sebelum dan sesudah aktivitas kita selalu cuci tangan untuk mencegah penularan dari virus corona ini. Oke, mulai ya. Sekarang kita belajar tentang sudut. Kemarin kita sudah belajar mengenai garis. Ada apa aja? Ada garis yang sejajar, ada garis yang berpotongan, ada garis berhimpit, ada garis bersilangan. Sekarang kita belajar sudut. Nah, sudut, apa itu sudut? Pasti kalian pernah belajar sudut ketika di SD. Gampangnya sudut. Nah, biasanya sudut seperti ini. Gampangnya sudut adalah pertemuan daerah yang dibatasi oleh dua garis, di mana kedua garis itu berpotongan atau bertemu, gitu ya. Nah, ini sudut. Nah, mana yang jadi sudut? Sudut itu dibentuk oleh apa saja? Oke, pertama, sudut dibentuk oleh kaki sudut. Yang mana kaki sudut? Kaki sudut yang ini. Ini yang merah. Ini namanya kaki sudut. Ini juga yang merah. Kaki sudut. Yang merah kaki sudut. Kaki sudut ada dua di sini. Nah, terus ada yang namanya titik sudut. Yang mana titik sudut? Ini titik sudut. Nah, yang hitam ini namanya titik sudut. Kemudian ada kaki sudut, ada titik sudut. Yang ketiga ada yang namanya daerah sudut. Yang mana daerah sudut? Yang ini. Ini yang biru namanya daerah sudut. Ya, jadi sudut dibentuk oleh kaki sudut yang ada titik sudutnya dan mempunyai daerah sudut. Itu pengertian sederhana dari sudut. Oke, lanjut. Setelah kita tahu bahwa sudut itu mempunyai kaki sudut, mempunyai titik sudut, dan mempunyai daerah sudut, sekarang kita belajar tentang penamaannya ya, penamaan atau penulisan dari sudut. Nah, ini ada garis A, B, dan garis BC. Nah, sudut itu biasanya dilambangkan dengan, nah ini dibacanya sudut. Oke, sudut. Nah, terus penulisannya seperti apa? Nah, kaki sudutnya yang mana? Kaki sudut itu di sini ada dua. Ada yang garis AB. Ini kita tulis dengan kaki sudut AB. Ini kita tulis dengan kaki sudut BC. Boleh kita tulis dengan kaki sudut AB, atau juga kita bisa tulis dengan BA. Bisa kita balik. Yang ini kaki sudut BC, kita juga bisa balik menjadi kaki sudut CB. Bebas. Boleh AB, boleh BA, boleh BC atau CB. Kaki sudutnya, kaki sudut AB atau BA, kaki sudut BC atau CB. Setelah itu ada titik sudut ini. Titik sudut. Nah, ini kita tuliskan dengan titik sudut B. B-nya menjadi titik sudut. Oke, titik sudut B. Ada kaki sudut, ada titik sudut. Ini yang di sini namanya daerah sudut ya, yang biru. Nah, ini ada A, ada B, ada C. Itu akan kita sebut dengan ini. Kalau kita tulis menjadi sudut A, B,
C. Ini namanya sudut A, B, C. Kenapa dimulai dari A dan diakhiri dengan C? Nah, titik sudut B, titik sudut itu posisinya harus di tengah. Jadi ketika titik sudutnya di B, otomatis nama sudutnya B-nya harus ada di tengah. Jadi kita tulis sudut A, B, C. Atau bisa juga kita sebut dengan sudut C, B, A. B-nya tetap ada di tengah, tapi kita mulai dari C. C, B, A. Oke, jadi bisa sudut A, B, C. Bisa juga dengan sudut C, B, A. Ini penamaan sudut. Oke, penamaan sudutnya titik sudut harus di tengah. Oke, titik sudut harus ada di tengah. Oke, selanjutnya contoh untuk penamaan sudut ya. Ada 3 sudut. Oke, yang pertama yang ini. Oke, ayo kita sama-sama. Yang ini pertama. Kaki sudut. Kaki sudutnya yang mana? Kaki sudutnya BC, BC dan CE. Oke, kaki sudutnya BC dan CE. Titik sudut. Yang ini titik sudutnya yang mana? Yang C. Titik sudutnya C. Nama sudutnya. Berarti kita bisa tulis nama sudutnya sudut. C-nya harus ada di tengah karena ini titik sudut. Berarti B, C, E. B, C, E. Atau kita mulai dari sini. E, C, B. Atau sudut E, C, B. Oke, itu ya pertama. Yang kedua, D, F, G. Oke, kaki sudutnya yang mana berarti? Gampang, DF dan FG atau GF, bebas. Saya tulis FG. Titik sudutnya di mana? Titik sudutnya ada di F. Nama sudut, nama sudutnya berarti sudut DFG. DFG atau bisa kita tulis sudut dari sini mulainya GFD. GFD. Oke, lanjut yang ketiga. Ada Z, ada X, ada Y. Oke, kaki sudutnya. Di mana kaki sudut? ZX dan XY. Titik sudutnya ada di X. Oke, nama sudut. Sudut apa? ZXY. ZXY. Atau sudut YXZ. YXZ. Oke, itu contoh dari penamaan sudut. Oke, selanjutnya jenis-jenis sudut. Oke ya, jenis-jenis sudut. Tadi itu penamaan sudut, sekarang jenis-jenis sudut. Nah, apa aja jenis-jenis dari sudut? Pertama, ada sudut lancip. Sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat, atau bisa kita tulis kurang dari 90 derajat. Biasanya tulisannya begini, kurang dari 90 derajat. Ya, ini kurang dari ya, bukan sudut. Kurang dari sudut lancip. Kedua, ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya pas atau tepat 90 derajat. Sudut siku-siku. Biasanya gambarnya begini. Nah, di sini ada begini. Atau ada begini. Nah, ini sudut
siku-siku besarnya 90 derajat. Oke, ada lagi ketiga, itu sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat, lebih besar dari 90 derajat, atau biasanya nulisnya begini. Nah, lebih besar dari 90 derajat. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku pas 90 derajat, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Oke ya, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Oke, sekarang lanjutkan tadi. Pertama, sudut lancip kurang dari 90 derajat, ada sudut siku-siku 90 derajat, sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Ada lagi lanjutan yang keempat, itu namanya sudut lurus. Nah, sudut lurus itu 180 derajat. Oke, lanjutan sudut lurus 180 derajat. Kelima, ada sudut refleks, itu lebih dari 180 derajat. Oke ya, lancip, siku-siku, tumpul yang utama. Yang keempat, lurus itu pas 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks lebih besar dari 180 derajat. Oke, contoh pertama, misalkan ada 35 derajat. Ini masuknya sudut yang mana? Lancip, siku-siku, tumpul, lurus, atau refleks? Kita lihat 35 derajat, lebih kecil dari 90 derajat atau lebih besar? Lebih kecil. Oke, ketika lebih kecil dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat, berarti dia termasuk sudut lancip. Ini berarti sudut lancip. Oke, 35 derajat karena kurang dari 90 derajat termasuk sudut lancip. Oke, misalkan lagi ada 105 derajat. 105 derajat. Nah, ini kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat? Lebih dari, ya, lebih dari 90 derajat. Berarti masuknya sudut yang mana? Sudut yang tumpul karena lebih dari 90 derajat. Sudut tumpul. Oke, nah ternyata misalkan lagi ada 90 derajat. Sudut apa? Pas 90 derajat. Sudut siku itu 35 derajat kurang dari 90 derajat lancip, 105 derajat tumpul, 90 derajat sudut siku-siku. Misalkan lagi yang nomor 5 refleks nih, misalkan ada 200 derajat. Sudut apa ini? Lebih besar kan dari 180 derajat. Berarti ini sudut refleks. Oke, ini sudut refleks nih, pakai K, salah, maaf. Oke, sudut refleks. Nah, terakhir ada 180 derajat. 180 derajat berarti sudut lurus. Oke, gitu contohnya ya, bisa ya. Oke, sekian dulu pelajaran yang terkait sudut yang hari ini. Besok-besok kita akan belajar lagi. Silahkan dipelajari, ditonton videonya. Nanti akan ada tugas lewat e-learning MTS Darul Ma'arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.